的暗器不对，就是我们的王牌。他会抄取你们的。是，我们就有足够的资本与武。为什么？ Setelah Shrek Seven Devils berhasil melalui uji coba tangga cahaya Sigurd, kini mereka ingin melangkah ke ujian selanjutnya, yaitu meninggalkan Gunung Sigurd dan harus menerobos Lautan Cincin, yang dihuni oleh makhluk roh laut yang belum diketahui kekuatannya. Oleh karena itu mereka sepakat mencari tahu makhluk roh laut jenis apa yang berada dalam Lautan Cincin tersebut, dan Tangsan yang akan mencoba masuk ke dalam laut untuk melihatnya. Sedangkan Dai Mubai dan Zuzu King bersiap siaga menyerang dari atas. Jika ada makhluk roh laut yang dapat membahayakan kapan saja, Tangsan melangkah pergi. Dia melompat dengan kekuatan rohnya menampilkan keterampilan bela diri Sekte Tang. Dan ketika dia menggunakan langkah bayangan hantu, dia sepertinya diikuti sederet bayangan. Meski dia tampak bergerak maju dalam garis lurus, dia merasakan ada yang aneh. Tangsan mencapai tepi Laut Cincin dalam beberapa kilatan. Di bawah keterampilan surga misterius yang dalam, tubuhnya melesat seperti peluru artileri tepat di atas lautan. Seluruh Lautan Cincin tiba-tiba mendidih. Tangsan pun langsung menemukan masalahnya, sepertinya ada energi khusus di dalam air. Sebelum Tangsan mulai terbiasa dia sudah dalam bahaya. Ikan berbentuk panah yang muncul dan menyerang Bai Chen Xiang. Ketika mereka menyeberang ke Gunung Sigurd, muncul ke segala arah menyerang Tangsan. Mereka sangat cepat di dalam air. Bahkan lebih cepat daripada saat mereka melompat keluar dari air ke udara saat itu. Praktis dalam sekejap, sudah ada lingkaran demi lingkaran lebih dari 100 ikan berbentuk panah di sekelilingnya. Shrek Seven Devils di pantai dapat dengan jelas melihat bahwa ikan berbentuk panah ini mereka benar-benar menyerang Tangsan. Tapi makhluk roh laut berusia 1000 tahun ini tidak bisa melukai Tangsan, yang sudah menembus level spirit dulu. Akan tetapi tiba-tiba dia menemukan fluktuasi aneh di sekitarnya. Itu semacam denyut energi, tapi juga seperti suara. Saat berikutnya, Tangsan segera menyadari bahwa dia mengalami masalah. Pasalnya, ikan berbentuk anak panah yang terus berputar-putar di sekelilingnya. Meski tak berani menyerang lagi tiba-tiba bubar ke segala arah. Binatang buas 1000 tahun ini tiba-tiba pergi. Untuk sesaat, laut di dekat Tangsan langsung menjadi sunyi. Tiba-tiba bayangan raksasa datang dari kejauhan. Bahkan sebelum Tangsan bisa melihatnya dengan jelas. Kekuatan besar yang tak tertahankan datang melalui air laut. Tangsan hanya punya waktu untuk mengangkat Clear Sky Hammer untuk diblokir. Tetapi tidak melakukan apapun, sebelum dia terlempar oleh serangan saat ini. Dai Mubai berkata itu adalah hiu putih. Panjangnya sekitar 25 meter. Tetapi ukurannya yang sangat besar masih tidak mempengaruhi kelincahannya. Sangat cepat kami praktis baru saja memikirkannya. Sebelum kamu terlempar keluar dari laut, oleh serangan cahaya biru yang dibuatnya. Lalu dia berbalik dan pergi. Mendengarkan penjelasan Dai Mubai, Tangsan langsung sadar. Jangan bilang serangan barusan sebenarnya datang dari Raja Hiu Putih Roh Iblis. Makhluk roh iblis laut berusia 100.000 tahun, yang menjaga Pulau Sigurd. Tapi, mengapa itu sampai ke Laut Cincin? Oscar berkata, mungkin ada beberapa lorong di bawah Pulau Sigurd yang menghubungkan lautan ini. Jika itu benar tidak akan sulit untuk menjelaskan. Bagaimana Raja Hiu Putih Roh Iblis dapat muncul di sini? Sepertinya itu tidak bermaksud untuk menyakiti kami. Hanya untuk menghentikan kami menyeberangi laut. Tuan Sigurd sangat memikirkan kita. Membuat kami harus menghadapi ujian monster roh 100.000 tahun, dalam percobaan kedua kami. 5 menit kemudian, tiba-tiba hiu putih itu datang menyerang secara mendadak. Shrek Seven Devils telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan gerakan mereka secara alami terkoordinasi dengan baik. Praktis pada saat pertama, setiap orang telah melepaskan kekuatan roh mereka, dan Tangsan bahkan lebih cepat berteleportasi ke Xiao Wu. Menariknya ke pelukannya, bersiap untuk memasukkannya ke dalam kantung pusaka kapan saja. Dai Mubai, Ma Hongjun, Oscar, dan Zuzu King berada di depan. Ning Rongrong menjaga di belakang mereka, sementara Bai Chen Xiang telah melonjak, terbang di udara. Raja Hiu Putih Roh Iblis Laut itu benar-benar melompat keluar dari air. Melonjak di udara, menyilaukan cahaya biru abu-abu yang mekar dari tubuhnya.
Anehnya tubuhnya justru menyusut dengan cepat di udara. Saat semua orang terpana, dengan sangat cepat dia berubah menjadi wanita muda yang tinggi di depan mereka. Dia mendarat di tanah setelah berubah menjadi manusia. Dengan serius memperhatikan Xiao Wu, cahaya biru abu-abu aneh terus berkedip di matanya. Tang San dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang aneh dari tubuh Xiao Wu. Dan kemunculan fluktuasi energi ini jelas memiliki hubungan langsung dengan Raja Hiu Putih Roh Iblis. Wanita itu berkata, tidak ada jiwanya tapi kenapa auranya ada di sini? Tatapan Raja Hiu Putih Roh Iblis bergeser dari Xiao Wu ke Tang San. Mata biru abu-abu tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang intens. Tatapan menusuk mata Tang San seperti bilah tajam. Manusia yang hina, saya akan membunuhmu. Suara Raja Hiu Putih terdengar agak kaku. Tetapi ketika kata-katanya jatuh, tubuhnya sudah berkedip, menyerang Tang San dalam sekejap. Tang San langsung berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri bersama dengan teman-temannya. Dai Mubai meraung, menghadapi binatang roh 100.000 tahun yang berubah menjadi manusia. Energi bertabrakan dalam sekejap. 7 riak seperti air dari bilah cahaya biru kelabu meletus. Saling silang dan berkedip di udara. Serangan diblokir oleh Dai Mubai. Raja Hiu Putih tidak bisa menahan diri untuk berhenti, mata biru abu-abu berkedip dengan kejutan. Tapi serangannya masih belum berhenti. Tubuhnya bergoyang seperti angin puyuh, sekali lagi menendang. Tapi kali ini dia tidak mengeluarkan serangan energi, melainkan secara fisik menendang ke arah tubuh Dai Mubai. Tubuh Dai Mubai langsung terlempar keluar, berguling di udara dan terjungkal ke samping. Tepat pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Trisula emas di dahi Tang San tiba-tiba mekar, dengan cahaya yang menyilaukan. Gambar trisula emas yang sangat besar yang diukir dengan pola menyilaukan muncul di belakangnya. Beriak dengan cahaya keemasan, berubah menjadi cincin cahaya menyilaukan yang menyebar. Saat gigi hiu dipenuhi dengan kekuatan serangan yang menakutkan diselimuti cahaya keemasan ini. Mereka tiba-tiba meleleh seolah-olah es dan salju. Raja Hiu Putih Roh Iblis yang sebelumnya marah, tiba-tiba menjadi tak bernyawa. Saat kakinya tertanam kuat di tanah, dia benar-benar berlutut dengan suara lirih. Amarah di matanya benar-benar digantikan oleh pancaran takut. Cahaya keemasan dan gambar trisula di belakang Tang San lalu menghilang. Raja Hiu Putih Roh Iblis angkat bicara. Ekspresi matanya sangat ketakutan, membungkuk memberi hormat kepada Tang San. Ini semua kesalahan saya yang mulia Sigot, saya seharusnya tidak melanggar keputusan Anda. Mohon maafkan penistaan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tang San sekarang mengerti. Jelas bahwa Raja Hiu Putih Roh Iblis tidak membungkuk kepadanya, melainkan pada gambar trisula emas di dahinya. Anehnya Raja Hiu Putih ini berdiri dan menatap Tang San dengan tatapan niat membunuh yang baru saja menghilang muncul kembali. Lalu berkata, jangan kira aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu, dengan tempat perlindungan Tuan Sigot. Kamu berani membawa makhluk roh 100.000 tahun untuk cincin roh dan tulang rohmu, dan bahkan memperbudak tubuhnya. Urusan di antara kita belum selesai. Tang San berkata, saya pikir Anda telah salah paham. Sambil berbicara Tang San melepaskan jiwa Xiao Wu dari kantung pusaka. Cahaya merah melintas dan kekosongan di mata Xiao Wu menghilang, jiwanya kembali. Raja Hiu Putih melongo seperti orang bodoh. Dia melihat perubahan pada Xiao Wu, dan dengan bodohnya berkata, kamu masih hidup? Xiao Wu terlihat tidak terkesan padanya. Kamu menyerang dengan sembarangan tanpa menjelaskan situasinya. Dia memiliki cincin roh dan tulang rohku, tapi akulah yang mengorbankan itu untuknya. Anda adalah makhluk roh 100.000 tahun, Anda harus mengerti apa artinya itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Pengorbanan. Mata Raja Hiu Putih terbuka lebar. Dengan pemahamannya, dia tidak bisa membayangkan makhluk roh 100.000 tahun benar-benar mengorbankan dirinya untuk manusia. Ya, sepertinya saya gegabah. Anda adalah orang yang dipilih Tuan Sigot, maafkan saya. Maafkan saya.